Hai guys, kembali lagi bersama Mimin di channel N-Kun. Fans Saitama bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man. Setelah Garo yang secara mengejutkan berhasil membelah tubuh monster lipan raksasa yang berlevel bencana di atas naga. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata chapter 160 yang bersumber dari website Reddit OPM atau forum Reddit. Dan buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya bisa klik link di pojokan atas video ini ya. Nah, di chapter 160 ini Garo berhasil mengalahkan lipan raksasa. Di sisi lain, si botak juga telah berhasil kembali ke permukaan dan menghampiri pemburu pahlawan tersebut. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene kita diperlihatkan Amaimas yang berada di permukaan kota Z yang telah hancur. Dia menggendong Metal Bat dan melihat monster muka desenin terbunuh dengan tubuh yang telah terbelah. Pahlawan artis idola itu bingung dengan apa yang terjadi. Melihat kejadian itu membuat Amaimas penasaran, apakah para monster yang lainnya juga sudah dikalahkan apa belum? Namun sesaat dia terkejut melihat sesuatu. Ternyata Amaimas melihat monster Manako yang menghampiri Flashy Flash yang pingsan tidak jauh dari tempat dia berdiri. Pahlawan artis tersebut menunjukkan raut muka yang seperti emosi berat melihat monster itu seperti sedang menyerang pahlawan kelas es tersebut. Padahal monster Manako sendiri sebenarnya dia sedang berusaha membangunkan pahlawan artis itu dengan cara menapuk-napuk kepala Flashy Flash tanpa henti. Monster Manako sendiri yang melihat pahlawan berponi itu bisa terluka dan pingsan tersebut seperti merasa panik. Dia berusaha membangunkan Flashy Flash semampu yang dia bisa. Monster Manako yang panik itu sampai berkeringat. Dia mengajak Flashy Flash untuk segera pergi dari lokasi pertempuran ini. Namun tiba-tiba ada seseorang yang memanggil monster itu dari belakang. Dan secara tak terduga, Amaimas langsung menghampiri monster tersebut dan berencana mendaratkan pukulannya. Monster Manako yang diserang seperti itu amat sangat terkejut. Dia seperti tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Dan besar kemungkinan setelah ini monster bermata satu itu akan terbunuh. Tapi di luar dugaan, pukulan yang Amaimas lancarkan malah terbentur suatu dinding yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Melainkan ujung dasar sebuah kapal laut yang Saitama gerakan sebelumnya. Saking kerasnya benturan kapal tersebut ke permukaan, membuat Amaimas dan monster Manako serta Flashy Flash dan Metal Bat yang masih pingsan itu sampai terlempar. Amaimas dan monster Manako yang terhempas itu sampai terkejut dan berteriak, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Hantaman kapal laut tersebut juga membuat ombak di lautan ikut terhempas ke daratan, layaknya tsunami dalam skala besar. Efeknya membuat Amaimas, Metal Bat, monster Manako, dan Flashy Flash juga terseret besarnya ombak tersebut. Di sisi lain, King juga amat sangat terkejut melihat kemunculan kapal laut itu, karena kapal tersebut berada tepat di hadapannya dan sedang bergerak maju menuju pahlawan kelas es itu disertai besarnya ombak tsunami di belakangnya. King yang melihat hal itu sangat panik. Dia bahkan menoleh ke kiri dan ke kanan beberapa kali. King juga tidak henti-hentinya memanggil Saitama agar segera menolongnya. Konyolnya, pahlawan kelas es itu tidak sadar jika Saitama berada di atas dek dari kapal besar yang akan menghantamnya tersebut. Tiba-tiba ada seseorang yang memanggil King dari belakang. Menurutnya, pahlawan kelas es itu telah melakukan tugasnya dengan optimal karena dia juga telah berhasil menyelamatkan Tatsumaki. King yang terkejut dan menoleh itu tidak menyangka dengan orang-orang yang muncul tersebut. Ternyata yang memanggil King barusan adalah Fubuki bersama beberapa pahlawan yang telah kembali ke medan pertempuran. Sambil tersenyum percaya diri, dia memperkenalkan diri dan menunjukkan anggota tim Fubuki yang baru. Di sana ada pahlawan Bani Hige yang menggendong gurunya Nichirin, Atomic Samurai, Bom, Bang, dan Darkseid yang digendong oleh seorang pahlawan berbadan super gendut. Ternyata pahlawan gendut itu adalah Tento Master. Penampilannya terlihat sangat berbeda dibandingkan dirinya yang sebelumnya. Belum ada kejelasan pasti bagaimana Tento Master yang bahkan sebelumnya terluka parah bisa sembuh dan berubah penampilan jadi super gendut seperti itu. Kemungkinan yang menolong mereka semua adalah Fubuki itu sendiri. Tento Master yang menggendong para pahlawan itu seperti tersenyum percaya diri. Tapi King yang melihat penampilan dari pahlawan kelas S tersebut malah bingung sendiri dan seperti tidak mengenali rekannya itu. King berkeringat kebingungan. Siapa sebenarnya orang tersebut? Setelah itu, Fubuki yang melihat kakaknya terluka sangat parah segera menghampirinya untuk memberikan pertolongan pertama. Fubuki meminta kakaknya tersebut untuk bertahan sedikit lebih lama lagi. Dia berencana akan memberikan sisa energinya kepada kakaknya itu agar Tatsumaki bisa kembali pulih. Pahlawan Bani Hige yang mendengar hal itu terkejut karena sebelumnya Fubuki sendiri telah kehabisan energi demi menolong pahlawan yang lain.
Sambil memberikan sisa energinya itu, Fubuki meminta pahlawan kelas A tersebut untuk diam. Sedangkan Tento Master yang melihat aksi dari Fubuki itu hanya terdiam. Dalam benaknya, Tento Master merasa jika dia bisa menyembuhkan Tatsumaki, walau itu sedikit. Pahlawan telekinesi itu pasti akan dapat memindahkan mereka semua menjauhi lokasi pertempuran. Tento Master sendiri mengingat kejadian pertempuran saat melawan pasukan Dark Matter beberapa waktu sebelumnya. Melihat kondisi pahlawan kelas S tersebut yang sudah terluka parah, Tento Master meminta Tatsumaki untuk tidak mati terlebih dahulu. Setidaknya sebelum keahlian dari Tento Master melampaui kekuatan yang Tatsumaki miliki. Setelah itu, dengan sigap, Tento Master langsung mengangkat para pahlawan itu dan berencana melemparkan mereka semua sejauh mungkin dari medan pertempuran. Para pahlawan pada terkejut dengan aksi yang pahlawan kelas S itu akan lakukan. Sebelum melemparkan mereka semua, Tento Master memberitahu King jika Fubuki sudah kehabisan seluruh energinya untuk memulihkan mereka-mereka yang terluka. Tento Master berencana melemparkan mereka ke dalam dek kapal. Dia meminta King untuk mendarat dahulu. Dan setelah itu, pahlawan kelas S tersebut harus menangkap mereka semua satu persatu. Mendengar hal itu, seketika King langsung terkejut. Para karakter yang lain malah berkomentar, jika gelombang ledakan kekuatan dari King dalam menangkap mereka nanti, kemungkinan akan mempengaruhi luka yang mereka derita. Mereka menyarankan King untuk memakai kekuatan supranatural saja, demi meminimalisir luka para karakter tersebut. King yang mendengar perkataan itu hanya terdiam dan berkeringat kebingungan saja. Di sisi lain, Saitama yang jongkok di atas dek kapal yang sedang menerjang itu merasa jika sepertinya lokasi dari kapal ini datangi kayaknya bagus untuk dijadikan pijakan lompatannya. Waduh, Saitama mau ngapain ya guys? Tidak lama kemudian, King akhirnya menyadari jika si botak yang selalu dia andalkan ternyata sedang berada di atas dek kapal besar tersebut. Sambil menunjukkan suara King engine-nya dan menunjukkan tatapan seriusnya itu, King meminta Tento Master untuk berhenti. Menurutnya lebih baik mereka semua menunggu sedikit lebih lama lagi saja, karena mereka semua juga tidak akan terluka oleh kapal besar tersebut. Fubuki dan Tento Master yang mendengar instruksi itu terkejut. Mereka bingung dengan apa yang King maksudkan. Sedangkan Saitama yang berada di atas dek kapal itu seperti berjalan ke arah sisi dek yang lain. Lalu dia menginjak lantai dengan sangat keras. Si botak membengkokkan dan mengerem kapal tersebut dengan menghantamkannya ke tanah supaya mau berhenti bergerak. Dan benar saja, kapal laut tersebut akhirnya berhenti tepat di depan para pahlawan kelas S itu. King, Fubuki, Tento Master, dan para pahlawan lainnya pada terkejut dengan kejadian yang mereka lihat. Setelah berhasil menghentikan kapal laut itu, si botak mengambil kuda-kuda. Lalu dia melompat sangat tinggi. Saking kerasnya lompatan tersebut membuat dek kapal besar itu sampai penyok dan mengalami kerusakan dalam skala besar. Efek getaran lompatan dari Saitama barusan juga ikut dirasakan oleh para pahlawan yang masih berada di daratan itu. Gelombang tsunami yang berada di belakangnya langsung menerjang kapal besar itu. Beruntung kapal laut tersebut mendarat secara horizontal dan menjadi penahan secara tidak langsung, sehingga membuat para pahlawan yang berada di bawahnya berhasil selamat dari terjangan ombak tsunami tersebut. Para pahlawan yang berada di balik kapal itu terkejut dengan apa yang terjadi. Tidak lama kemudian dari atas seperti muncul tubuh raksasa dari monster lipan muka deseni yang sebelumnya telah Garou kalahkan. Dan benar saja, tubuh monster lipan itu langsung menghantam dek kapal tersebut dengan sangat keras. Beruntung para pahlawan yang berada di bawahnya berhasil selamat karena tertahan oleh tubuh kapal tersebut. Tento Master yang melihat kejadian itu tidak menyangka dengan keputusan yang telah King ambil. Menurutnya pahlawan kelas S itu memang benar-benar hebat. Di sisi lain, King yang berada di dekatnya hanya terdiam dan masih mengeluarkan suara King engine-nya itu. Dia sendiri yang berkeringat itu merasa jika Tuan Saitama seperti biasa telah melakukan aksi yang tidak setengah-setengah. Akan tetapi, tidak lama kemudian ombak kembali datang dari arah depan dan belakang kapal tersebut. Fubuki yang melihat hal itu menginstruksikan kepada para pahlawan jika mereka tidak bisa berdiam lebih lama lagi di tempat seperti ini. Sedangkan Amaimas, Metal Bat, Monster Manako, dan Flashy Flash juga ikut terseret ombak dan mulai masuk ke bawah dek kapal di mana para pahlawan lain berada. Di sisi lain, dari punggung bangkai lipan tersebut ada Pigat yang seperti berlari sangat kencang menghampiri para pahlawan berada. Dengan cepat dia melompat ke arah gelombang besar yang mau menghantam para pahlawan tersebut. Setelah berhasil menembus gelombang tsunami itu dengan sigap, Pigat langsung melahap para pahlawan yang ada. Dan di saat yang bersamaan, gelombang tsunami kembali menerjang dengan sangat keras. Pigat yang berhasil memasukkan semua pahlawan itu ke dalam mulutnya, akhirnya juga ikutan terkena hempasan gelombang tsunami besar tersebut.
Beberapa saat kemudian, gelombang air yang sebelumnya menghantam daratan akhirnya tenang dan perlahan mulai surut. Di atas permukaan kota Z yang telah hancur lebur itu ada Garo yang masih berdiri sendirian. Dia seperti melihat area sekitar dan bertanya-tanya dalam hati, di mana monster laut yang sebelumnya telah muncul. Karena setelah mengalahkan muka Desenin, Garo berencana mengalahkan monster laut tersebut sendirian pula. Oh ya guys, yang Garo maksud ini adalah monster Evil Ocean Water. Tapi dia belum sadar jika monster lautan tersebut telah dikalahkan oleh si botak. Tidak lama kemudian, Saitama mendarat di belakang pemburu pahlawan itu dan seperti mengeluarkan aura seriusnya. Sedangkan Garo yang melihat kedatangan pahlawan kelas B itu terkejut dan hanya terdiam. Setelah itu, Saitama bertanya kepada Garo, sebenarnya dia ini siapa? Akhirnya Saitama bertemu dengan Garo juga guys. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah akan tercipta pertempuran super epic dari pertempuran mereka berdua? Sayang sekali scene cerita manga One Punch Man versi Murata chapter 160 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga One Punch Man versi Murata chapter 160 yang intinya memperlihatkan Saitama dan Garo yang akhirnya berhadapan satu sama lain. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.